Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya kelas 6? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik kelas 6, tema 8, muatan IPA, rotasi dan revolusi bumi dengan KD 3.8 dan 4.8. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kali ini melalui slide atau video, peserta didik mampu memahami peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Kemudian siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Kemudian peserta didik mampu menyajikan kembali informasi penting tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ada siang, ada malam. Mengapa sih matahari bergerak dari timur ke barat dan mengapa satu hari dengan 24 jam? Apakah waktunya siang dan malam sama? Yuk kita simak materi berikut, rotasi dan revolusi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Dan bumi berputar. Rotasi bumi adalah proses berputarnya bumi pada sumbu atau porosnya. Sumbu atau porosnya adalah garis hayalan yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Bumi berputar karena adanya tumbukan benda-benda langit saat terbentuknya tata surya. Kita tidak merasakan perputaran dikarenakan gaya gravitasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Apakah ada akibat dari rotasi bumi? Yuk kita simak beberapa. Ada terjadinya siang dan malam. Bumi yang menghadap matahari mengalami siang dan yang membelakangi mengalami malam. Kemudian ada gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit dan sekitarnya bergerak. Kemudian perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Ada 24 zona waktu di dataran dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris dengan derajat bujur 0 derajat. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Seperti contoh yang ada di Indonesia ya, terbagi menjadi 3 waktu, WIB, WITA, dan WIT. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat atau 360 dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 derajat BT dan 141 derajat bujur timur sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu bagian barat Indonesia yang kita sebut WIB, bagian tengah Indonesia kita sebut WITA, dan bagian timur Indonesia kita sebut WIT. Perbedaan waktu di Indonesia. Di sini ada WIB ya, daerah Jawa dan Sumatera, Kalimantan. Kemudian ada WITA, Nusa Tenggara, Sulawesi. Kemudian ada WIT, itu ada Irian Jaya, Maluku. Perbedaan WIT dengan WITA itu 1 jam, WITA dengan WIB itu 1 jam. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menimbulkan gaya sentrifugal, yaitu gaya yang arahnya menjauhi pusat. Gaya tersebut diakibatkan oleh rotasi bumi, menyebabkan bumi tidak bulat tetapi pepat pada kedua kutubnya dan mengembung pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Terjadinya pembelokan arah angin.
Angin adalah udara yang bergerak atau berpindah tempat karena perbedaan tekanan. Menurut hukum Buys-Ballot, angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tempat bertekanan lebih rendah. Pada belahan bumi selatan, angin berbelok ke arah kiri dan pada belahan bumi utara, angin berbelok ke arah kanan. Terjadinya pembelokan arah arus laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut sebagai akibat rotasi bumi disebut efek Coriolis. Dapat disimpulkan akibat rotasi bumi ada 6 ya, terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di bumi, perbedaan percepatan gravitasi bumi, terjadinya pembelokan arah angin, terjadinya pembelokan arah arus laut. Dalam waktu 24 jam atau 1 hari. Apa sih itu revolusi bumi? Ya, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Apakah ada juga akibat dari revolusi bumi? Ya, kita simak beberapa. Perbedaan lamanya siang dan malam. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang eliptika menimbulkan beberapa gejala alam. Pergeseran garis edar matahari akan mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam. Pada saat tertentu di suatu tempat akan mengalami malam yang lebih panjang dan sebaliknya di kutub utara malam hari dapat berlangsung selama 24 jam. Sebaliknya, pada saat yang sama di kutub selatan siang hari 24 jam, demikian pula sebaiknya. Bidang eliptika adalah bidang edar bumi mengelilingi matahari. Lebih lengkapnya baca halaman 52 di buku tematik. Kemudian gerak semu tahunan matahari adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yang terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan 21 Juni sampai 21 Desember. Kemudian perubahan musim. Musim adalah hasil dari revolusi tahunan bumi mengelilingi matahari dan kemiringan sumbu bumi relatif terhadap bidang revolusi. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu, ya, sebagaimana digambar, ya. Nanti lebih lengkapnya baca halaman 54, 79, dan 81 tentang musim. Kemudian perubahan penampakan rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Rasi bintang yang paling terkenal adalah rasi bintang Biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Ditetapkannya kalender Masehi ya, 1 tahun ya, ada 12 bulan. Perhitungan kalender Masehi didapat dari 1 kali kala revolusi bumi selama 365,25 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur ditetapkan batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Ini berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Kalender Masehi yang mula-mula digunakan adalah kalender Julius Caesar atau kalender Julian. Kalender Masehi disebut juga kalender Surya atau Syamsia karena ditentukan berdasarkan lamanya bumi mengitari matahari. Lebih jelasnya baca buku paket IPA halaman 131. Kesimpulannya, akibat dari revolusi bumi ada 4 ya, perbedaan lamanya siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perubahan penampakan rasi bintang dan kalender Masehi. Alhamdulillah, tugasnya nanti kita mengerjakan latihan di Google Form. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.